Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian, kelas 8A, B, C, D, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, sekaligus keimanan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita dalam mata pelajaran tarikh. Ini ada pertemuan ketiga ya. Dengan sehat ya, sehat, tak kurang suatu apapun. Jangan lupa sholat beriring salam. Kita aturkan juga kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau zaman Islam. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kemarin, Bapak sudah membahas tentang pendidikan Islam dari as-sabiqunal awwalun, atau pendidikan Islam dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, di sana dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendidik orang-orang as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam itu di rumah Al-Arqam bin Abul Arqam, dan itu langsung dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tempat ini dipilih karena aman begitu ya, aman dari gangguan kafir Quraisy. Nah, generasi yang dihasilkan dari didikan Nabi ini adalah merupakan generasi yang kuat, generasi yang mau berjuang mati-matian, mau berjuang dengan ikhlas di dalam agama Allah, dalam membela agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pertemuan pagi hari ini, Bapak akan memaparkan atau menampilkan contoh dari 5 sahabat as-sabiqunal awalun, atau 5 sahabat Nabi yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam atau pertama-tama beriman. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, itu adalah istri Nabi. Lalu Zaid bin Harithah, itu seorang budak. Begitu juga Bilal bin Rabah, itu juga seorang budak. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib, itu adalah paman Nabi, ya, anak dari Abdul Muttalib. Lalu Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sukses. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu dari 5 contoh. 5 contoh ini ya. Karena hanya contoh, maka Bapak hanya menyebutkan 5. Padahal masih sangat banyak orang-orang as-sabiqunal awalun seperti Abu Bakar dan lain sebagainya yang juga ada penjelasannya. Tapi Bapak hanya mengambil 5 contoh sahabat yang mana ini dapat menjadikan sebuah contoh untuk as-sabiqunal awalun yang lainnya. Dan kalian nanti bisa mencari contoh-contoh lainnya di buku, di internet, atau di tempat lain yang sekiranya dapat mendapatkan informasi tentang as-sabiqunal awalun. Baik, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang istri Nabi. Khadijah adalah istri yang sangat sabar, yang sangat santun, yang senantiasa mendukung Nabi Muhammad SAW. Dia juga yang menenangkan dan memantapkan hati Nabi
ketika pertama bertemu malaikat dan menyampaikan wahyu pertama di dalam Gua Hira. Saat itu Nabi sangat-sangat kaget ya, bisa dikatakan shock. Maka dari itu yang menenangkan pertama kali adalah Khadijah dan memantapkan hati Nabi bahwa sekarang Nabi adalah seorang utusan Allah. Dan Khadijah juga istri yang memiliki jiwa juang yang besar. Beliau adalah saudagar yang sukses, ya, pedagang yang sukses. Beliau mengorbankan hartanya, waktunya, raganya, bahkan nyawanya dalam membela agama Islam. Yang kedua, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak. Karena di masa lampau di Jazirah Arab itu masih ada sistem perbudakan gitu ya, di mana seseorang bisa dibeli dan bisa dijual untuk menjadi seorang budak, atau mungkin bisa dikatakan, mohon maaf, pembantu. Tapi pembantu di sini itu adalah dimiliki ya oleh oleh majikannya. Jadi suatu saat bisa dijual dan dia juga bisa membeli budak baru di tempat lain. Jadi budak adalah sebuah bahan perjualbelian gitu ya pada saat itu. Nah, Zaid mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi dan mati syahid dalam perang Mut'ah. Zaid juga ikut dalam dakwah Nabi di Taif dan mengetahui kejadian saat Nabi berdarah-darah dilempar batu penduduk Taif. Nah, saat itu Taif mulai atau dicoba untuk didakwahi oleh Nabi Muhammad. Zaid waktu itu ikut ya. Tapi ketika sampai sana ternyata Nabi tidak diterima oleh masyarakat Taif dan akhirnya mereka melempari batu ke arah Nabi sampai Nabi wajahnya berdarah-darah. Zaid adalah seorang budak yang dimerdekakan ya. Jadi budak ini walaupun bisa diperjualbelikan, itu juga bisa dimerdekakan. Caranya bagaimana? Nabi membeli Zaid bin Harithah, lalu saat dibeli Zaid bin Harithah resmi dilepas sebagai budak atau tidak lagi menjadi budak. Dan Nabi Muhammad malah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak kandung beliau. Ya, mengangkat ya, anak angkat begitu maksudnya. Zaid juga ikut terluka saat melindungi Nabi ketika di Taif. Nah, ketika di Taif Nabi dilempari batu, Zaid ikut melindungi. Mungkin kalau Zaid tidak melindungi akan berkata lain gitu. Ada hal lain yang buruk terjadi pada Nabi. Tapi karena Zaid melindungi, jadi Nabi lebih mending gitu ya, tidak terlalu parah lukanya, dan Zaid juga akhirnya menderita luka. Yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak juga yang sangat terkenal ya, saat sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang terkenal ya. Bilal selalu mengikuti kemanapun Nabi pergi, baik itu berjihad dalam perang maupun sholat ya. Jadi sholatnya Bilal itu selalu dengan Nabi, dan berjihad dalam perang juga selalu ikut ya. Bilal adalah sahabat yang setia. Bilal adalah seseorang atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Maka dari itu Bilal menjadi sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, karena Bilal adalah seorang yang pertama mengumandangkan azan. Di mana? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang dibangun Nabi di Madinah. Lalu Bilal adalah sahabat Nabi dari kalangan budak yang memiliki iman yang kuat. Ditandai dengan tetap teguh memeluk Islam walaupun diancam akan dibunuh. Jadi waktu itu saat Bilal menjadi budak, dia masuk Islam, lalu akan diancam dibunuh oleh majikannya kalau Bilal terus mengikuti Islam. Tapi Bilal tidak gentar ya, tidak takut, sampai akhirnya dia selamat ya, dan tetap menjalankan keimanannya sampai akhir hayat.
Lalu yang keempat, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Walaupun Hamzah ini paman Nabi, tapi usianya tidak beda jauh dengan Nabi. Hamzah ini hanya terpaut 2 tahun tua dari Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun paman, dia dia merasa atau dia seperti kawannya sendiri, seperti kawannya Nabi Muhammad, karena sepantaran. Nah, Hamzah adalah orang yang pemberani, terbukti pernah mengalahkan seekor singa 1 lawan 1 dengan Hamzah. Lalu ketika singa itu mati, Hamzah mengulitinya dan kulitnya dibawa ke kudanya dan berkeliling Mekah. Nah, pada saat itu orang Mekah menganggapnya Hamzah adalah seorang pemberani. Karena memang Hamzah sangat disegani di sekitar masyarakat Mekah. Hamzah syahid atau meninggal dalam perang Uhud, ya. Perang Uhud di mana dia dipotong tangannya, dua-duanya dipotong, lalu hatinya itu diambil ya, oleh seorang perempuan bernama Hindun, lalu hatinya itu dimakan atau dikunyah oleh Hindun. Sangat kejam sekali. Lalu masuknya Hamzah ke dalam Islam membuat kaum muslim lebih aman, karena kekuatan dan kepiawaiannya dalam membuat pertahanan muslim lebih kuat. Yang dikatakan tadi, Hamzah adalah seorang pemberani, seorang yang pandai berperang, pandai pandai dalam strategi perang. Terbukti dengan mengalahkan singa 1 lawan 1 juga Hamzah bisa. Maka dari itu ketika Hamzah masuk Islam, maka agama Islam atau Nabi Muhammad SAW itu menjadi lebih kuat, ya, karena ada Hamzah di dalamnya. Lalu yang terakhir, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini juga, maaf ya, ini Abdurrahman bin Auf bukan paman Nabi, ya. Maaf, Bapak salah ketik ya. Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang saudagar atau seorang pedagang yang sukses. Pedagang yang sukses. Abdurrahman pernah menyumbangkan setengah hartanya untuk berperang, untuk berjihad. Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kesuksesannya dalam berdagang selalu didedikasikan dalam perjuangan Islam dan kebaikan. Jadi walaupun dia pedagang yang sukses, dia tidak pernah lupa, ya, hartanya itu disedekahkan di jalan Allah untuk membantu logistik kaum muslimin dan lain sebagainya. Hal ini patut dicontoh kepada kita, ya, di era sekarang, di mana saat kita memiliki rezeki lebih, kita seharusnya bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi 5 contoh dari as-sabiqunal awalun atau sahabat-sahabat pertama yang masuk ke dalam Islam atau beriman. Dari 5 sahabat ini kita dapat memetik pelajaran di mana kekuatan keimanan itu menjadi sangat penting dalam kita berislam. Karena kekuatan keimanan dapat menjadi sebuah pemacu untuk kita terus berjuang dalam Islam. Nah, pada era sekarang, berjuangnya itu bukan hanya melulu terkait peperangan atau perjuangan secara fisik. Tapi kita bisa berjuang secara non-fisik. Seperti kita belajar, kita berbakti kepada orang tua, kita bersolawat kepada Nabi, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perjuangan di dalam Islam yang bisa kita lakukan di era sekarang. Berbuat baik, jujur, amanah, dan lain sebagainya itu juga adalah salah satu perjuangan dalam Islam. Baik, itulah tadi ya 5 sahabat as-sabiqunal awalun. Semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mengerjakan soal pilihan ganda. Anggap saja ini ulangan.
dikerjakan dengan serius ya. Silahkan ditonton lagi video-video yang lalu dan materi-materi yang ada dalam buku paket. Baik, cukup sekian. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.